Hai paralis, kalian pasti pernah mengalami sesuatu yang jarang terjadi dalam hidup, yang nggak pernah terprediksi dan nggak pernah kamu duga. Dan ternyata kalau itu terjadi, pengaruhnya sangat besar. Contohnya tuh seperti pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, pandemi ini nggak pernah terjadi sebelumnya dan nggak pernah kita prediksi bakal terjadi. Mungkin ada orang yang sudah nyiapin masker dan hand sanitizer jauh-jauh hari. Ada juga negara-negara yang sudah siap mencegah dengan menutup semua akses penerbangan. Tapi juga ada yang belum siap sama sekali. Nah, kamu tahu nggak? Hal-hal yang nggak terduga ini ada teorinya. Oke, karena itu aku bakal jelasin di video kali ini. Karena itu make sure tonton video ini dari awal sampai akhir supaya kalian dapat keseluruhan ilmunya. Sebelum mulai, kalian bisa support channel ini dengan klik tombol subscribe. Karena dukungan kalian sangat berarti agar kita bisa rajin posting dan kita bisa sama-sama berkembang di Paradigma. Nah, paralis, aku mau cerita dulu nih. Dulu waktu aku kecil, aku pernah jalan-jalan di taman. Terus aku lihat ada angsa putih. Aku liatin terus kan angsa putihnya, kayak terpesona gitu liatinnya. Cantik banget angsanya. Tapi tiba-tiba dia ngejar-ngejar aku gitu, nggak tahu kenapa. Kaget banget, terus aku lari dong. Tapi kalian tahu nggak sih, angsa tuh punya banyak sebutan di masing-masing daerah di Indonesia loh. Kalau di daerahku sih disebutnya benyak. Kalau di daerah kalian disebutnya apa? Coba komen di bawah. Nah, tadi aku lewat taman tempat aku dikejar itu. Terus aku jadi keinget peristiwa waktu aku dikejar angsa putih. Angsa-angsa putih itu juga ngingetin aku pada sebuah teori, yaitu Black Swan Theory atau teori angsa hitam. Kata angsa hitam sendiri sebenarnya berasal dari tahun 1697, di mana sebelum tahun itu kebanyakan orang di dunia percaya kalau cuma ada satu warna angsa, yaitu warna putih. Tapi pada tahun 1697 muncul fakta kalau angsa tuh nggak cuma warna putih aja. Ada juga yang warna hitam, seperti yang ditemukan oleh Willem de Vlaming di bagian barat Australia. Penemuan itu mengubah anggapan manusia yang udah diyakini selama berabad-abad. Penemuan angsa hitam juga membuka kesadaran manusia kalau ada kejadian yang nggak bisa diprediksi dan diselidiki dengan teori-teori yang ada. Tapi ketika hal itu nyata terjadi, maka kita harus dapat menerima dengan akal sehat kita, bahkan merevisi apa yang sudah kita yakini sebelumnya. Teori angsa hitam ini diperkenalkan oleh Nassim Nicholas. Nassim Nicholas ini menulis teori dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2007 dengan judul bukunya The Black Swan: The Impact of Highly Improbable. Pria kelahiran Lebanon ini mengatakan kebenaran tentang teori kemungkinan dari suatu kejadian, ketidakpastian, dan masalah keberuntungan. Nassim berpendapat peristiwa acak seringkali menimbulkan efek yang besar dalam kehidupan manusia. Contohnya ditemukannya internet, satelit, laser, dan teknologi masa kini lainnya yang bukan merupakan perkembangan dari teknologi masa lalu. Menurut Nassim, pada intinya manusia bukan ahli dalam memprediksi masa depan, karena semakin ahli seseorang justru bisa semakin meleset prediksinya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat saja kita temui satu kejadian yang tiba-tiba, dan kejadian itu mengubah hidup kita selamanya. Seperti kejadian tsunami, kecelakaan, atau lainnya, di mana yang awalnya semuanya berjalan normal, namun oleh satu kejadian mengubah semua secara drastis. Tentu kita lebih berharap pada perubahan drastis yang positif daripada yang negatif. Tapi kita tetap harus menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Jadi kalau ada kejadian negatif yang kita hadapi, seberapa besar pun itu mengubah diri kita mampu bertahan dengan baik sebelum bangkit lagi. Nah, untuk menghadapi pandemi COVID yang gak terduga ini, kita juga perlu menyiapkan beberapa hal. Apa aja yang kita perlu persiapkan? Yang perlu kita persiapkan adalah 5 area pengembangan diri. Yang pertama, mental. Kita dapat mempersiapkannya dengan melakukan apa yang kita sukai. Misalnya melakukan hobi kamu. Banyak sekali hal yang mungkin bisa menjadi hobi kamu. Mulai dari bercocok tanam, bermain musik, melukis, memasak, bermain game, hingga beres-beres. Apapun hobi yang kamu sukai, jangan lupa untuk melakukannya ya. Karena melalui aktivitas yang disukai, pikiran akan menjadi lebih tenang, fresh, dan tentunya hati pun senang walaupun kita sedang berada di masa pandemi. Yang kedua, spiritual. Salah satu hal positif dalam pandemi ini adalah memperbanyak kesempatan untuk semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa. Kehidupan spiritual dengan karakter yang kuat akan meningkatkan spiritual dalam diri kita, seperti kegiatan membaca kitab suci, beribadah, dan mendengarkan siraman rohani. Yang ketiga, social. Kita juga dapat membangun social skill dengan bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama untuk saling membantu dan saling mengingatkan satu sama lain untuk melawat COVID-19. Yang keempat, physical. Dengan adanya COVID-19, kita dapat menjaga gaya hidup teratur dan sehat dengan tidur cukup, makan makanan sehat, dan olahraga yang teratur. Bahkan melakukan semua hal yang selama ini kita tunda dengan alasan gak punya waktu. Yang terakhir adalah emotional. Gimana cara kalian meningkatkan emosi kalian di saat pandemi melanda?
Kalau aku dengan meluapkan semua emosiku melalui sebuah jurnal kecil yang aku bawa kemana-mana. Dengan membuat jurnal, aku jadi merasa lega. Aku jadi punya teman kecil untuk menceritakan semua aktivitas keseharianku. Nah, Paralis, kira-kira apalagi sih kejadian yang gak terduga yang terjadi dalam hidup manusia? Dan gimana caranya untuk kita bisa mempersiapkan hal-hal yang gak terduga ini? Boleh banget nih kalian kasih tahu kami di kolom komentar. Karena dengan kalian memberikan sesuatu, kita bisa berkembang bareng-bareng di sini. Oh iya, kalian juga bisa loh request video selanjutnya membahas apa dengan cara komen di bawah. Segitu aja dulu, aku Chris dari Paradigma dan see you in the next video.